بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Ayuhal ikhwah al-fudala, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebuah nikmat berupa kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah amal saleh. Salat maghrib berjamaah kemudian diiringi dengan menghadiri majlisud dzikir. Saya ulang, dengan menghadiri majlisud dzikir. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, majalisud dzikri majalisul halali wal haram, kaifa tabi', kaifa tashtari, kaifa tankih, kaifa tutalliq wa nahwi dzalik. Majlis zikir, majlis yang mengajarkan tentang yang halal dan yang haram, bagaimana tata cara berjual beli, menikah, menjatuhkan talak dan yang semisalnya. Dan majlis seperti ini hendaknya kita sikapi dengan adab-adabnya yang layak. Marilah kita jaga adab kita selama bermajlis agar kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dan mendapatkan berkah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Abu Hurairah riwayat Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah seseorang atau sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka mudarasatul Quran, saling mengkaji Al-Quran, kemudian melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat berjubel memenuhi majlis ini. Dan ini merupakan pertanda banyaknya berkah. Malaikat tidak akan berkumpul kecuali di tempat-tempat yang diberkati oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di kalangan makhluk-makhluknya yang dekat dengannya. Baiklah, ayyuhal hadirin wal hadirat, bagaimana meraih cinta Nabi. Dan sekarang kita memasuki bulan, atau masih di awal-awal bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Terlepas dari perbedaan para ahli sejarah tentang tanggal berapa tepatnya beliau itu lahir, tapi yang jelas beliau lahir di bulan Rabiul Awal dan harinya hari Senin. Ya, tanggalnya berapa Allahu a'lam, yang jelas harinya hari Senin dan bulannya bulan Rabiul Awal. Nah, adalah suatu momen yang tepat apabila kita membahas tentang bagaimana meraih cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana beliau mencintai umatnya, maka ini bisa nampak dari sikap beliau kepada umatnya. Ya. Di antara bukti kalau Nabi mencintai seseorang adalah orang tersebut akan dimintakan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat itu dimintakan oleh seseorang untuk orang yang dia cintai, bukan untuk orang yang dia benci. Ya. Nah, sekarang kita akan mengulas ada 3 dalil dalam hal ini yang
Dari ketiga dalil ini kita akan bisa menarik banyak pelajaran. Di antara penyebab seseorang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memediasi, menjadi perantara untuk memintakan kemaslahatan kepada Allah buat orang tersebut, atau minta kepada Allah agar orang tersebut dihindarkan dari bahaya. Ini yang dimaksud dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syafaat itu sendiri bukan dari Nabi, tapi itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan wahai Rasulullah SAW, segala macam syafaat itu adalah miliknya Allah. Ya, Allah berhak 100% bebas untuk mengizinkan siapa yang Allah kehendaki sehingga dia bisa mengajukan syafaat, dan Allah juga bebas berhak 100% untuk menerima ataupun menolak pengajuan syafaat tadi. Baik, di antara yang menyebabkan seseorang mendapatkan syafaat adalah ucapan la ilaha illallah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa sih wahai Rasulullah manusia yang paling bahagia karena mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa? Jawab Rasulullah SAW, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala mink. Saya sudah mengira wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang lebih dulu menanyakan hadis ini daripada kamu. Nabi sudah menebak bahwa yang pertama kali akan menanyakan hal ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kemudian? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari lubuk hatinya, ikhlas, semata-mata tujuannya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayyuhal hadirin wal hadirat, hadis-hadis yang berbicara tentang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka. Hadis-hadis seperti ini harus kita fahami secara menyeluruh, tidak boleh kita fahami secara parsial. Maksudnya bagaimana? Kita jangan hanya melihat kepada satu atau dua hadis kemudian mengabaikan sekian banyak hadis yang lainnya, padahal itu semua adalah ucapannya Rasulullah SAW. Semuanya adalah sabda Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, salah satu ulama min ahli hadis di antara ulama Syafi'iyah, bahkan dia dijuluki Imamul A'immah, imamnya para imam. Namanya adalah Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Udah berapa abad? 11 abad lebih. Beliau menyusun atau mengumpulkan sejumlah hadis yang berbicara tentang fadilah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, dalam sebuah kitab judulnya Kitabut Tauhid. Ini kitab hadis, isinya adalah hadis-hadis dengan sanadnya yang bersambung. Setelah beliau menyebutkan banyak sekali hadis yang berbicara tentang fadilah kalimah la ilaha illallah, beliau mengatakan, wa hadhi innama arada an-nabi wa hadha innama arada an-nabiy biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'ala an-nar
bayan fadilat hadzal qaul. Bayan fadilat hadzal qaul la annahu jami'ul Islam. Maksud dari Nabi yang mengatakan dalam berbagai hadisnya tadi bahwa barang siapa mengatakan la ilaha illallah akan masuk jannah atau diharamkan dari neraka, maksudnya itu sekedar menjelaskan bahwa kalimatut tauhid la ilaha illallah ini memiliki fadilah yang luar biasa. La annahu jami'ul Islam atau la annahu jami'ul iman, dan bukan berarti bahwa ucapan la ilaha illallah ini sudah cukup untuk dianggap sebagai keimanan yang sempurna atau keislaman yang sempurna. Alias Islam itu tidak hanya mengatakan la ilaha illallah. Iman tidak hanya dengan ucapan la ilaha illallah. Kaman yad'i dzalika man la yafham al-ilma wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Dan itu tidak seperti yang diklaim, yang diasumsikan oleh orang-orang yang tidak memahami ilmu terkait hadis-hadis tersebut. Apalagi mereka kemudian ngeyel, udah nggak paham ngeyel pula, dan tidak belajar ilmu ini dari ahlinya. Intinya ayyuhal ikhwah, kita harus paham bahwasanya la ilaha illallah adalah sebab seseorang mendapatkan syafaat Nabi, alias sebab seseorang dicintai oleh Nabi pada hari kiamat sehingga dimintakan syafaat untuknya. Tapi la ilaha illallah yang seperti apa? Nah, kita harus paham hakikat dakwahnya Rasulullah itu bagaimana sih? Apakah hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau disebut nama Nabi jangan diam ya. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau enggak nanti dianggap orang bakhil. Atadruna manil bakhil? Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Ya. Jadi perbanyak ketika mendengar nama beliau disebut, katakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengajak manusia ini untuk hanya mengabdikan diri mereka kepada Allah, agar manusianya semuanya terbebas dari perbudakan, pengabdian, penghambaan kepada sesama makhluk, terbebas dari itu dan hanya menjadi hambanya Allah, menjadi abdinya Allah. Itu hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengajak manusia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau itu faham benar, sangat faham bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menginginkan mereka sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Mau tahu buktinya? Buktinya di surat Sad. Surat Sad surat berapa? 38 ayat 3 dan keempat kalau nggak salah. Allah mengatakan di situ, wa ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Mereka, ayat ini menceritakan tentang bagaimana reaksi suku Quraisy terhadap dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap aneh, menganggap ajaib. Anja'ahum mundzirum minhum, ketika datang kepada mereka orang yang mengingatkan mereka, ani'budullaha wajtanibut taghut, ibadahlah kepada Allah, jauhi mereka yang melampaui batas itu, jangan nyembah selain Allah. Peringatan-peringatan ini dianggap aneh oleh kaumnya. Wa qala al-kafirun hadza sahirun kadzdzab. Bahkan orang-orang yang kafir itu, kata Allah, tidak segan untuk mengatakan, menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar sahir kadzdzab. Apa artinya? Penyihir dan pendusta yang banyak bohong. Kok sampai seperti itu? Kenapa?
apakah mereka ini kesulitan untuk melafadzkan la ilaha illallah? Apakah mereka kesulitan untuk melafadzkan la ilaha illallah? Bagaimana menurut antum? Kesulitan nggak kira-kira orang-orang Quraisy itu kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah? Nggak kesulitan sama sekali. Itu bahasa ibu mereka, sangat mudah. Makanya jawaban mereka dalam ayat lanjutnya itu menunjukkan bahwa yang diminta oleh Rasulullah itu bukan sekedar ucapan. Apa jawab mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah, inna hadza la syai'un ujab. Apa dia mau mengganti Tuhan yang sekian banyaknya ini hanya tinggal satu saja? Apakah dia hendak membatalkan semua yang kami sembah-sembah dan disembah-sembah oleh leluhur kami selama ini yang sekian banyaknya ini, dan kami hanya suruh nyembah satu saja? Ini ajaran yang aneh. Di surat yang lain, saya lupa nama suratnya, nanti bisa dicek. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Artinya kalau mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka gengsi, keberatan. Loh, apa susah mengucapkan la ilaha illallah buat mereka? Keberatannya karena apa? Karena konsekuensinya berat. Dan karena mereka faham yang diminta oleh Rasulullah SAW dari mereka itu bukan hanya ikrar lisan. Ikrar lisan memang harus, syarat sahnya masuk Islam kan harus syahadat. Selagi dia tidak bisu, dia wajib melafadzkan syahadat. Kalau orang bisu cukup dengan anggukan, isyarat, nggak bisa dia syahadat. Cukup ditalkin, dia meyakini maknanya sudah sah. Tapi kalau dia tidak bisu, dia harus melafadzkan. Tapi Nabi nggak hanya minta mereka melafadzkan. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Mereka menjawab, loh, maksudnya kami ini suruh ninggalkan Tuhan-Tuhan kami dan kami suruh ngikutin ajaran syairin majnun, penyair yang gila ini. Jelas nggak korelasinya? Artinya kalau Nabi itu sallallahu alaihi wasallam hanya minta mereka melafadzkan la ilaha illallah dan tidak perlu meninggalkan tradisi jahiliyah mereka, nggak perlu meninggalkan syirik-syirik mereka, nggak perlu meninggalkan tawaf mereka mengelilingi berhala, nazar untuk berhala, nyembelih untuk berhala, itu semua nggak perlu ditinggalkan, nggak masalah buat mereka. Mereka siap melafadzkan la ilaha illallah berapapun banyaknya. Tapi Nabi nggak minta itu. Cukup sekali dilafadzkan, kemudian konsekuensinya yang diminta oleh Nabi. Nah, jadi ayyuhal hadirin wal hadirat, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pertama kita harus cintai la ilaha illallah. Kita harus paham maknanya apa dan apa konsekuensi di balik ucapan ini. Karena la ilaha illallah ini adalah kesaksian. Mana boleh seseorang bersaksi tapi nggak ngerti hakikat dari apa yang dia saksikan. Bagaimana kesaksian akan diterima? Jangankan kesaksian yang itu menentukan nasib seseorang di akhirat, kesaksian di pengadilan aja nggak akan diterima begitu saja kalau orang yang tidak faham. Anda ini bersaksi tentang apa? Siapa orang yang Anda klaim itu? Siapa orang yang Anda lihat? Anda kenal di mana dengan dia? Ya. Artinya kesaksiannya harus dibangun atas dasar ilmu. Apa maksudnya la ilaha illallah? Apa yang menjadi konsekuensinya? Ya, ini pelajaran yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Dan kalau kita mau bahas ini, satu majelis tidak akan cukup. Nah, orang yang faham benar hakikat dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hakikat bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hidup dan setelah beliau meninggal, siapa kira-kira yang paling paham? Menurut antum siapa yang paling paham? Sahabat.
Yakin? Bukan kita ya? Yakin ya, bukan kita yang paling paham ya? Ada yang ragu-ragu kayaknya. Masih banyak ini. Belum kompak. Siapa menurut antum orang yang paling paham bagaimana cara mencintai Nabi yang baik dan benar? Sepakat ya? Sepakat. Oh, udah terbukti masalahnya. Kalau kita kan belum terbukti. Apa buktinya kita cinta sama Nabi? Buktinya apa? Paling hanya klaim. Kita belum berkorban untuk beliau. Mereka sudah diintimidasi, sudah diusir dari kampung halamannya, bahkan dibunuh, ya, dimutilasi. Mereka semua siap berkorban untuk Nabi SAW dan untuk menyukseskan misinya Nabi SAW. Kalau kita belum, kita hanya bisa mengaku-ngaku mencintai Nabi SAW. Oleh karena itu, kalau kita ingin benar-benar cinta kepada Nabi, ya kita ikuti orang-orang yang sudah membuktikan bahwasanya mereka ini benar-benar cinta kepada Nabi, dan Nabi juga cinta kepada mereka. Yang penting kan Nabi cinta kepada mereka. Kalau cuma cinta kepada Nabi, Nabi nggak cinta sama kita. Ya, apa bahasa Malangnya? Kecele. Ya. Kecelik ya. Kecewa dia nanti. Tayyib. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Sudah banyak ini ya, cuman saya hanya kutipkan satu atau dua saja. Yang pertama dari sahabat yang paling afdol secara mutlak, siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah. Bapaknya Abu Quhafah atau Utsman, ya, julukannya Abu Quhafah. Ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Abu Quhafah ini masuk Islam. Dan ketika itu dia sudah lanjut usia, sudah sepuh, putih, jenggotnya itu putih seperti kapas, seperti awan, tua banget sudah, buta lagi, tunanetra. Baru masuk Islam saat Fathu Makkah. Abu Bakar radhiyallahu anhu menggandeng bapaknya ini, menghadap kepada Rasulullah agar bisa berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Rasulullah ibah melihat kakek-kakek ini kok harus tertatih-tatih untuk menyatakan masuk Islam. Nabi sampai mengatakan kepada Abu Bakar, mestinya kamu ajak saja kami ini untuk mendatangi dia. Oh enggak ya Rasulullah, engkau lebih berhak untuk kami datangi, untuk didatangi oleh dia. Dan ketika terjadi jabat tangan berbaiat, nangis Abu Bakar. Kok nangis? Bapaknya masuk Islam kok nangis? Nangisnya Abu Bakar beda sama nangisnya kita. Apa kata Abu Bakar? Wallahi ya Rasulullah, lawadittu anna hadzal yad anna hadhihi al-yad yad ammika Abu Talib. Demi Allah wahai Rasulullah, andai saja tangan yang sekarang menjabat tanganmu ini adalah tangannya pamanmu Abu Talib. Karena apa? Karena aku tahu engkau lebih mengharapkan keislamannya dia daripada keislamannya bapakku. Itu cintanya sahabat. Mereka akan lebih mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi daripada yang mereka cintai, walaupun itu karib kerabat mereka. Kasus yang serupa juga atau yang mirip dengan itu adalah yang dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga oleh Al-Bazzar. Ketika Nabi SAW dibikin ngambek oleh istri-istrinya, kisah Nabi mengilak istri-istrinya. Tahu ilak enggak? Ilak itu artinya bersumpah tidak mau ketemu istrinya 1 bulan. Ilak itu namanya. Buat pelajaran ya. Beliau didiemin sama istri-istrinya karena mereka menuntut kenaikan nafkah. Nabi belum bisa naikkan nafkah. Akhirnya mereka ngambek, mendiamkan Rasulullah seharian dari pagi sampai petang. Akhirnya Nabi bersumpah, saya akan tinggalkan mereka 1 bulan. Nabi menyendiri di sebuah gudang di dekat Masjid Nabawi.
Kaum muslimin mengira Nabi menceraikan istri-istrinya. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung teringat kepada putrinya Hafsah. Datang kepada Hafsah, dimarah-marahin Hafsah. Kamu ini kok berani-beraninya nggodain Nabi, bikin jengkel Nabi, dan mendiamkan beliau seharian. Apa kamu enggak takut? Afata'manina ayyaghdhaballahu 'alaiki li ghadabi nabiyhi fatahlaki? Apa kamu merasa aman kalau Allah marah kepadamu gara-gara kamu membuat marah nabinya sehingga kamu binasa? Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki awda'a minki wa ahabba ilaihi minki. Kamu jangan terpedaya oleh tetanggamu yang namanya Aisyah ini, karena dia lebih cantik daripada kamu, lebih dicintai oleh Nabi daripada kamu. Kalau dia yang agak rewel, Nabi masih bisa sabar. Kalau kamu yang rewel, belum tentu Nabi sabar. La tas'alihi syai'an wasalini ma badalak. Sudah, jangan minta macam-macam sama Nabi, mintanya sama aku aja. Wah, ini mertua luar biasa. Mertua luar biasa. Karena apa? Dia lebih mencintai Rasulullah daripada anaknya. Dia nggak mau sampai anaknya ini bikin jengkel Rasulullah SAW. Akhirnya tanya, apakah Nabi menceraikan kamu? Jawab Hafsah, saya nggak tahu. Kemudian Umar datang ke masjid, dan di samping masjid ada gudang, di sampingnya ada Rabah, budaknya Rasulullah, ditugaskan sebagai penjaga. Kalau ada orang mau masuk harus minta izin dulu. Apa kata Umar? Ista'dzin li Umar ala Rasulillah. Mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Rabah nengok ke dalam, lihat Rasulullah, disampaikan izinnya, Rasulullah diam aja. Dijawab, Rasulullah cuma diam aja. Akhirnya Umar duduk lagi di situ, ikut nangis sama orang-orang yang nangis. Mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nangis karena Nabi sedih. Pokoknya mereka sedih. Kalau Nabi sedih, mereka ikut sedih. Fajalastu faghalabani ma ajib. Aku tidak sabar ini, penasaran ada apa ini sebenarnya Rasulullah dengan istri-istrinya ini. Bangkit lagi, ista'dzin li Umar, mintakan izin, Umar mau ketemu Rasulullah. Kembali, saya sudah sebut namamu, Nabi diam aja. Duduk lagi Umar, gelisah lagi, nggak sabar, tanya lagi yang ketiga kalinya, ista'dzin li Umar. Dan untuk ketiga kalinya jawabannya sama. Pas Umar mau balik pulang, dipanggil, "Ta'al, Nabi ngizinin kamu untuk masuk." Afwan, sebelum itu dia mengatakan satu kata-kata yang bikin saya merinding. Dia bilang, jangan-jangan Rasulullah mengira saya datang di sini mau belain Hafsah. Wallahi law amarani an adriba unuqaha la darabtu unuqaha. Demi Allah, kalau Rasulullah nyuruh aku penggal kepalanya si Hafsah, tak penggal kepalanya. Ya, karena apa? Karena cintanya dia sama Rasulullah SAW. Ini kalau nggak di Sahih Muslim, mana nggak percaya? Sahih Muslim gimana? Mau nggak percaya? Dalam beberapa riwayatnya ada kata-kata itu. Tapi ini nggak heran. Ya. Demikian cinta bapak cinta sama putrinya, tapi lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Dan Umar sudah pernah berjanji pas berjalan sama Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli nas illa min nafsi. Qala, belum ya Umar, la ya Umar, hatta tuhibbani, apa namanya, hatta taj'alani ahabba ilaika min nafsik. Oh belum ya Umar, kamu harus mencintaiku lebih dari siapapun termasuk dirimu sendiri. Setelah itu Umar meralat, ya Rasulullah, benar-benar engkau lebih kucintai dari apapun termasuk dari diriku. Baru Nabi mengatakan al-ana ya Umar. Nah sekarang baru benar imanmu. Nah Hafsah yang demikian dicintai oleh Umar, tapi ternyata dia rela mengorbankan Hafsah demi cintanya Rasulullah SAW. Bapaknya Abu Bakar yang demikian dicintai oleh anaknya, tapi ternyata dia lebih mengharapkan keislamannya Abu Talib daripada keislaman bapaknya, karena Nabi lebih mencintai Abu Talib daripada Abu Quhafah. Nah
bandingkan, ini Nabi masih hidup ya, kayak gitu tuh Umar sikapnya. Bandingkan dengan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami hakikat mencintai Nabi ini. Nah, ada sebuah riwayat yang luar biasa di sini. Antum mungkin akan heran kalau dengar riwayat ini, dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitabnya Musnad Al-Faruq. Ibnu Katsir, ulama Syafi'iyah yang terkenal, ahli tafsir, ahli hadis, sekaligus sejarawan. Kitab tafsirnya sangat populer kan ya, Tafsir Al-Quranul Azim Ibnu Katsir. Kitab tafsir paling kesohor tafsir Ibnu Katsir. Dia juga punya kitab hadis cukup banyak sebetulnya. Di antaranya adalah Musnad Al-Faruq ini. Beliau juga menulis kitab sejarah yang sangat terkenal, Al-Bidayah wan Nihayah. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam Musannafnya dan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Ibnu Katsir mengatakan isnaduhu sahih. Sanadnya sahih. Dari siapa? Kisah ini dari seorang tabi'in yang bernama Al-Ma'rur Ibnu Suwaid, tabi'in senior, muridnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala kharajna ma'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fil hajj. Suatu ketika kami mengembara bersama Umar bin Khattab untuk berangkat haji dari Madinah ke Mekah pakai kafilah. Faqara'na fi subhi al-fil. Maka pada salat subuh kami membaca surat al-fil ya, liila alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat pertama, rakaat keduanya liila fi Quraisy. Falamma faragha ra'au masjidan. Selesai salat subuh, ada sejumlah rombongan kafilah ini melihat ada sebuah masjid nggak jauh dari situ. Fabadaru, mereka pun bergegas mendatangi masjid tersebut, tempat sholat. Masjid ini nggak harus bentuknya seperti ini, enggak ya. Tempat yang memang khusus digunakan untuk sholat. Mereka bergegas ke sana. Umar tanya, "Mahada? Ada apa dengan tempat ini?" Tanyanya Umar, kok orang-orang demikian antusias mendatanginya? Qalu shalla fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat Nabi pernah sholat di situ. Tempat itu tempat yang pernah dipakai sholat oleh Nabi. Kira-kira komentarnya Umar apa? Kalau Umar hari ini, ya mungkin, waduh, ini tempat yang luar biasa ini. Tempat yang penuh berkah ini. Mari kita lestarikan. Mari kita jadikan sebagai objek wisata. Ini akan bisa meningkatkan pendapatan daerah. Ya, meningkatkan devisa. Kalau perlu kita umumkan ke seluruh mancanegara, biar orang-orang dari seluruh penjuru dunia mengunjungi tempat ini. Ini saya akan mendongkrak pendapatan warga setempat. Nggak bisa disia-siakan ini ya, jangankan nemukan tempat bekas dipakai sholatnya Nabi, nemukan fosil manusia purba aja dipelihara ya, padahal itu monyet bukan manusia purba, nggak ada manusia purba. Nah, apa sikapnya Umar? Faqal hakadha halaka ahlul kitab min qablikum. Ya, ini yang binasakan ahlul kitab sebelum kalian. Ini sikap kayak gini ini yang bikin ahlul kitab itu binasa, celaka. Ittakhadhu athara anbiya'ihim biya'an. Mereka menjadikan jejak-jejak nabi mereka sebagai biya', itu ahlul kitab. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu punya tempat ibadah khusus. Bahasa Arabnya kalau punya Yahudi itu al-biya'ah, jamaknya biya'ah. Kalau Nasara kanisah, jamaknya kanais. Mereka menjadikan tempat-tempat yang pernah dilalui oleh nabi mereka sebagai tempat khusus untuk ibadah. Man aradat lahu fihi salah falyusalli wa man lam ta'rud lahu salah falyamdi. Jangan kayak gitu.
Kalau kebetulan pas kalian lewat di tempat itu masuk waktu sholat, silakan sholat di situ. Tapi kalau pas tidak ngelewatin, pas bukan waktu sholat, kalian sudah habis sholat, lewat aja. Nah, kemudian ada peristiwa lain yang juga menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memahami bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Kasus yang pertama tadi adalah tentang apa tadi? Masjid, ya. Bahwa cara mencintai Nabi bukan dengan cara seperti itu. Justru itu tiru-tiru ahli kitab. Itu adalah kebiasaannya ahli kitab yang mereka itu dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang binasa. Kasus lainnya adalah diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya, dinyatakan sanadnya sahih sampai kepada Nafi'. Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar. Ibnu Umar anaknya Umar. Jadi dari ahli baitnya Umar sendiri. Dan ahli bait seseorang itu lebih faham tentang peristiwa-peristiwa yang dialami dalam keluarga itu. Nafi' menciptakan balagha Umar anna an-nas ya'tuna ila asy-syajarah allati buyi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tahtaha fa amara bi qat'iha fa quti'at atau fa amara biha fa quti'at. Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa ada sejumlah orang yang sengaja mendatangi pohon yang diklaim oleh mereka sebagai pohon tempat terjadinya Bai'atur Ridwan yang diceritakan dalam surat Al-Fath itu loh. Innal ladzina yubayyi'unaka laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, sungguh Allah telah meridai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon itu. Itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada perjanjian Hudaybiyah itu. Terjadi pada tahun tersebut. Ada 1.400 orang sahabat yang semuanya berbaiat untuk siap mati. Berbaiat kepada Rasul, berjanji setia kepada Rasulullah untuk siap mati. Itu terjadi di bawah pohon. Ini pohon yang benar-benar memiliki nilai historis yang luar biasa. Ya, kalau sekarang bahasanya kayak gitu. Berlangsung beberapa puluh tahun atau sekian tahun kemudian setelah wafatnya Rasulullah, di masa Umar bin Khattab, Umar mendengar ini kok pohonnya jadi tempat objek wisata begini. Ya. Karena cintanya Umar kepada dakwah Rasulullah, karena cintanya Umar kepada ajaran tauhid yang itu merupakan ajaran paling penting yang disampaikan oleh Rasulullah, malah ditebang pohonnya. Ya. Ini bedanya bagaimana sahabat mencintai Nabi dan bagaimana orang lain mencintai Nabi. Bagaimana sahabat itu mencintai Nabi sebelum Nabi wafat dan setelah Nabi wafat. Karena dia faham benar, Nabi itu paling tidak senang sama yang begini-begini. Nabi itu paling tidak senang dengan hal-hal yang berpotensi menjadikan beliau sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika beliau hidup di Hudaybiyah juga kejadiannya, Nabi SAW minta supaya dicarikan air buat wudhu 1.400 orang ini. Ini orangnya banyak banget, air nggak ada. Nabi minta carikan aku satu waskom air gitu, dan jangan ada yang menyentuh air tersebut sebelum diserahkan kepadaku. Setelah dapat satu waskom air, diserahkan kepada Nabi SAW. Beliau celupkan kedua tangannya yang mulia ke dalam air, kemudian beliau keluarkan lagi sambil dibentangkan begini. Nabi mengatakan, hayya 'alat tahuril mubarak wal barakatu minallah. Ya, sambutlah, gunakanlah air yang suci lagi penuh berkah. Tapi ingat, berkah itu dari Allah. Asal muasalnya berkah bukan dari saya.
Bukan mentang-mentang air ini keluar dari sela-sela jariku sehingga dia menjadi sesuatu yang berkah begitu saja. Tidak, berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil kata Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, fara'aitul ma' tatafajjar min baini asabi'i Rasulillah SAW. Maka kulihat air itu memancar dari sela-sela jarinya Rasulullah. Wallahi, mukjizat ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi Musa. Nabi Musa bisa mengeluarkan air 12 mata air dari balik batu. Itu ya luar biasa, tapi tidak seberapa. Kenapa gak seberapa? Karena Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Emang biasa batu terpecah keluar mata air, biasa, alami. Kalau sela-sela jari mengeluarkan mata air, ini luar biasa, benar-benar lebih hebat. Jadi saat-saat orang mungkin punya asumsi yang nggak benar, masya Allah ini airnya berkahi banget ini, dari sela-sela jarinya Rasulullah, langsung Nabi luruskan akidah mereka, al wal barakatu minallah, berkah itu dari Allah. Jadi semua pintu-pintu yang merupakan celah bisa digunakan oleh iblis untuk merusak tauhid umatnya, beliau tutup rapat-rapat. Bahkan di detik-detik terakhir, saat-saat terakhir sebelum Rasulullah berpisah dengan dunia ini, beliau sempat-sempatnya mengucapkan laknat. Coba antum pikirkan, beliau melaknat siapa? Melaknat Yahudi dan Nasara. La'natullah 'alal yahud wan nasara. Kok sempat-sempatnya orang mau mati pakai ngelaknat ya? Kalau kita mau mati pokoknya baca tahlil aja sebanyak-banyak, jangan sampai ada kata-kata selain la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW ketika itu beliau ingin mengingatkan tentang bahaya besar yang akan mengancam umat ini terkait dengan diri beliau. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid. Apa artinya masajid? Masjid kayak gini? Hah? Tempat ibadah. Pinter antum. Karena apa? Orang-orang Yahudi dan Nasara ibadahnya nggak pakai ruku dan sujud. Ibadah mereka ya doa. Ya, doa-doa, minta-minta aja. Jadi ibadah dalam bentuk apapun yang dilakukan di kuburan itu adalah termasuk dari yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis ini. Ya. Kenapa? Beliau tidak ingin umatnya terjerumus dalam hal-hal yang pernah menjerumuskan umat-umat sebelumnya. Makanya di detik-detik terakhir sebelum beliau dipanggil oleh Allah, beliau mengingatkan kembali tentang bahaya ini. Itu Nabi aja mengancam orang-orang yang menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah, apalagi kalau kuburan yang lain. Gak jelas orangnya siapa. Dan ada peristiwa yang luar biasa juga yang pernah ini disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah dari seorang tabi'in namanya Abul Aliyah Ar-Riyahi, tabi'in senior. Dia ini termasuk orang yang ikut mengepung kota Tustar. Tustar itu di Persia sana. Dikepung oleh sejumlah sahabat di masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Itu adalah bentengnya Hurmuzan. Hurmuzan ini panglima perangnya Persia. Setelah berhasil ditaklukkan, wajadna fi baiti malil Hurmuzan sariran. Kami dapati di gudangnya Hurmuzan ini ada dipan. Wa alaihi rajulun mayyit. Di atas dipan ini ada orang mati, jenazah manusia. Inda ra'sihi mushaf. Di kepalanya, di samping kepalanya ada kitab, mushaf, bukan Quran, bukan. Mushafnya orang ini. Dibuka ternyata bahasa Ibrani. Enggak paham. Akhirnya dikirim kepada Umar bin Khattab. Tolong diterjemahkan apa ini isinya. Kemudian Umar mengambil Muhammad bin Ka'ab atau Ka'ab al-Ahbar,
seorang mantan rahib Yahudi yang masuk Islam, yang paham bahasa Ibrani. Diterjemahkan, disalin dalam bahasa Arab, dikirim kembali kepada Abul Aliyah ini. Dan aku adalah orang Arab yang pertama kali membaca isi surat itu, terjemahannya. Fa idza bihi umurukum wa luhunu kalamikum wa asya satakun. Intinya di dalam surat itu terdapat kisah-kisah tentang kalian, tentang tutur kata kalian, dan tentang hal-hal yang akan terjadi. Terus orang ini kalian apakan? Ya, orang ini kami tanya kepada Umar, bagaimana kami harus sikapi orang ini? Karena ternyata orang ini sejak 300 tahun lamanya itu senantiasa ketika orang-orang Persia, orang-orang Majusi itu mengalami paceklik, mereka mengeluarkan dipannya orang ini keluar, kemudian mereka minta hujan melalui dia, dan Allah turunkan hujan. Ya, ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan istidraj kepada orang-orang yang sesat. Bukan berarti mereka itu menjadi ahlul haq, bukan. Mereka ini orang-orang Majusi, penyembah api. Dan mereka istisqa, minta hujan dengan mengeluarkan rajang yang ada jenazahnya ini. Dan itu terjadi 300 tahun, sejak 300 tahun. Terus kalian apakan orang ini? Nah, kalian lihat ada nggak perubahan? Tak ada yang berubah dari wajahnya dia kecuali beberapa helai rambut di bagian tengkuknya ini. Terus kalian apakan? Kami minta pengarahan dari Umar. Apa kata Umar? Galilah 13 kuburan yang terpencar-pencar di siang hari. Suruh gali berapa belas? 13 kuburan di siang hari dan dipencar-pencar. Kemudian kalau sudah masuk waktu malam, kuburkan orang ini di salah satunya. Kemudian kalian tutup semua liang itu dan kalian hilangkan bekas-bekasnya. Subhanallah. Ternyata siapa sih orang ini? Dia adalah Nabi Daniel, salah satu nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang dikenal dengan Nabi Daniel. Kok malah dihilangkan ini? Ini kan penemuan arkeolog luar biasa ini. Ya, kenapa dihilangkan oleh Umar? Itu tadi. Dia tahu persis ini bahaya, ini orang awam kalau tahu kayak gini, wah, Ka'bah ditinggal sama mereka. Mereka hajinya datengin orang ini. Ya. Enggak tangan terhitung berapa banyak orang yang akan mengusap-ngusap jasadnya Nabi ini kalau itu ketahuan. Dan ini kira-kira disenangin nggak oleh Rasulullah SAW seandainya beliau hidup? Ya. Jangankan orang lain, beliau aja nggak mau digitukan. Ya, ala inni anhaakum an dzalik la tattakhidhu qabri masjida. Wa fi riwayat la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku nanti sebagai tempat ibadah, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai ajang perayaan. Id itu secara bahasa artinya ismun lima yu'ad, nama untuk sesuatu yang dibolan-baleni, baik waktu ataupun tempat. Di bulan baleni orang datang ke situ secara periodik, berarti tempat itu namanya Id. Atau waktu tertentu yang dirayakan secara periodik, berarti waktu itu namanya Id. Ya, bisa hari raya, bisa tempat perayaan. Ini bentuk bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada tersisa 2 hadis lagi. Saya akan baca singkat aja. Yang kedua adalah kita perbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya hina yusbih 'ashran wa hina yumsi 'ashra adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang bersolawat di pagi harinya 10 kali dan di petang harinya 10 kali, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat.
Dan yang ketiga, cara kita mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan membaca doa selepas adzan. Yang doa yang terkenal itu sebagaimana dalam hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, man qala hina yasma'u nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Siapa yang baca itu setelah dia mendengar lantunan adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Tapi yang paling penting tadi adalah mari kita pelihara syahadat kita dengan segala konsekuensinya. Wallahu taala alam. Kita sholat atau tanya jawab dulu? Tanya dulu ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Di tempat saya ada kuburan yang konon katanya beliau adalah asisten Wali Songo yang ditugaskan untuk mensyiarkan Islam di Pulau Jawa. Setiap bulan Ramadan, yang tepatnya tanggal 25 Ramadan atau malam 25 Ramadan itu ada kegiatan sholawatan di kuburan. Sikap saya harus bagaimana, Ustadz? Jujur saya belum punya power karena pengetahuan agama saya masih minim. Pertanyaannya, sholawatan itu ibadah bukan? Ibadah. Berarti masuk dalam keumuman hadis Nabi. Ya. Nabi melarang menjadikan kuburan sebagai tempat khusus untuk ibadah. Kalau mau sholawatan secara mutlak saja. Kenapa harus ditentukan waktunya di situ dan tempatnya di situ? Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita agak realistis sajalah berpikir. Konon itu kan kata-kata yang digunakan untuk menginformasikan sesuatu yang tidak pasti. Asistennya Wali Songo, asistennya ini yang mana? Ya. Terus ada apa dengan dia? Apakah dia ini benar-benar wali min auliyaillah? Kalaupun dia wali min auliyaillah, lebih hebat mana dia sama Nabi? Hebat mana wali sama Nabi? Nabi ngelarang apa bolehin kuburannya dijadikan tempat ibadah? Nah, itu sudah antum simpulkan sendiri, antum kan pinter. Jadi bukan sholawatnya yang mungkar, sholawatnya itu ibadah yang masyru', ya. Tapi tata caranya itu, sesuatu yang tidak benar. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang dianggap wali Allah dan juga memiliki hal yang dianggap karomah yang akhirnya banyak yang mengagungkannya? Ya udah ceritanya Nabi Daniel tadi. Kalau antum paham bagaimana mau menyikapi dengan sikap yang benar, ya harusnya jangan disebarluaskan ceritanya, minimal itu. Karena antum kan nggak bisa toh. Kemudian kuburnya antum pugar, antum ratakan dengan tanah, antumnya rata dengan tanah nanti. Ya, rumah antum juga rata dengan tanah. Ya, paling tidak antum jangan sebarluaskan berita, karena pertama itu belum tentu wali Allah. Siapa yang bisa memastikan fulan itu adalah wali Allah? Wali itu kan artinya orang yang dekat sama Allah. Tolok ukurnya apa? Ibadah zahir kan paling-paling. Ibadah zahir itu kan belum tentu diterima oleh Allah. Kita tidak tahu niat dia apa. Ya enggak? Karena Nabi sudah mengatakan innar rajul la ya'mal bi amali ahli jannah fima yarahu an-nas wa huwa min ahli nar. Kadang-kadang orang itu di mata manusia rajin mengamalkan amalan ahlul jannah padahal dia min ahli nar. Itu sabda Nabi SAW. Jadi ini sudah belum jelas. Kita nggak boleh pastikan orang-orang yang seperti itu kita klaim sebagai waliullah. Itu namanya mengklaim sesuatu yang sifatnya gaib. Kalau ada dalilnya, Nabi mengatakan itu min auliyaillah, ya kita katakan itu min auliyaillah. Kalau tidak ada, ya kita hanya husnudzon saja. Tapi tidak boleh tetap memperlakukan kuburnya seperti itu. Kubur Nabi aja nggak boleh, apalagi yang lain.
Apakah bagi orang-orang yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan senantiasa bersolawat kepada Nabi SAW, namun yang demikian itu dilakukan atas dasar perkara yang tidak dicontohkan dan diajarkan Nabi SAW? Ada contohnya di sini, antum tahu contohnya. Mereka juga mendapatkan kebaikan yang mengantarkan pada kecintaan Nabi SAW. Kita harus sepakati dulu, baik itu ada patokannya enggak? Ada enggak patokan? Ini baik, ini tidak baik. Patokannya apa? Apa patokannya? Ini harus disepakati dulu. Patokan kebaikan dan keburukan itu kalau penilaian, pendapat, maka ini akan sangat kabur. Karena tiap kepala punya pendapat. Ini sini ada berapa ratus kepala ini. Ini tidak akan sepakat. Tidak akan sepakat. Bagaimana jadinya agama kalau baik dan buruk itu sifatnya terserah Anda mau menilai apa? Amburadul nih jadinya agama ini. Ya. Kita harus punya tolak ukur yang jelas. Kalau kita ini benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasulullah, berarti kita harus percayai semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu benar dan itu adalah wahyu Allah. Saya kasih salah satunya aja yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Ya, ma ba'athallahu nabiyyan qat illa wa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah sebelumku, melainkan wajib bagi masing-masing nabi tadi untuk menunjukkan umatnya kepada setiap kebaikan yang diketahui oleh nabi itu. Maksudnya kalau nabi tahu ini baik buat umatnya, maka wajib diajarkan oleh nabi, wajib diarahkan ke sana. Dan sebaliknya, wajib memperingatkan umatnya dari setiap bahaya yang diketahuinya itu membahayakan umat. Pertanyaannya, kalau ada sesuatu diklaim itu baik, bagian dari agama, itu ibadah, tapi nggak bisa dibuktikan Nabi ngajarkan itu, kemungkinannya apa? Pertama, Nabi belum tahu kalau itu baik. Kita lebih tahu, atau orang yang mengklaim itu lebih tahu dari Nabi. Kemungkinan yang kedua, Nabi tahu tapi nggak disampaikan sama Nabi. Mana yang antum pilih? Pertama apa kedua? Pertama batil, kedua batil. Terus yang betul, apa kira-kira yang betul? Itu baik apa enggak? Ya enggak. Nah, jadi patokan harus jelas. Kalau nggak jelas muskilah ya. Agamanya amburadul. Ya. Nabi itu diutus oleh Allah untuk ngajari. Di surat Al-A'raf ayat 157. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna zakata alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahum maktuban fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Misinya Nabi itu 5. Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka terhadap semua yang ma'ruf, yang baik-baik. Baik perintahnya itu global maupun spesifik. Perintah global seperti apa? Perintah untuk berlaku adil, perintah untuk berkasih sayang, perintah untuk jujur. Global, semua yang masuk dalam pengertian keadilan, kasih sayang, kejujuran, lemah lembut, ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ada perintah yang sifatnya khusus, sholat dengan gerakan bacaan tertentu, ya, lakukan ini, lakukan itu, doa ini, tasbih, tahmid dan seterusnya.
Wa yanhahum 'anil munkar, mencegah, melarang mereka dari setiap perbuatan yang masuk kategori mungkar, baik larangannya bersifat global maupun larangan yang khusus. Larangan yang global, larangan berbuat zalim, larangan berbohong, larangan berlaku tidak adil dan seterusnya. Larangan mengambil harta orang tanpa seizinnya. Yang khusus ya larangan judi, larangan mencuri, larangan minum khamr, larangan zina dan seterusnya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan bagi mereka semua yang thayyib, yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, mengharamkan bagi mereka semua yang buruk-buruk, yang jahat-jahat, yang bahaya-bahaya. Wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan menyingkirkan belenggu-belenggu dan beban-beban yang selama ini mereka pikul karena melaksanakan tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah itu bikin berat. Islam ini menyingkirkan itu, diberi sesuatu yang ringan. Ya. Itu tugasnya Nabi SAW. Taib. Jadi antum bisa simpulkan, kalau itu diklaim sebagai kebaikan, datangkan saja bukti yang valid, selesai. Siap kita amalkan. Kalau nggak bisa dibuktikan, itu konsekuensinya berat masalahnya. Masa Nabi nggak ngerti kalau itu baik? Atau masa Nabi ngerti tapi nggak nyampaikan? Pernah belajar nggak sifat wajibnya Nabi? Apa di antara sifat wajib Nabi? Tabligh, betul nggak? Betul nggak? Artinya apa? Harus menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Apakah Rasulullah sebelum wafat mengucapkan la ilaha illallah? Ada, ya. Ada riwayat fi sahihain bahwasanya beliau sesaat sebelum meninggal dunia hina nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi falamma qtamma kashafaha. Ketika Nabi mulai sekarat, beliau menutup wajahnya dengan sehelai kain. Begitu napasnya mulai sesak, beliau singkapkan. Apa kata beliau? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, Allahumma hawwin alayya min sakaratil maut. Jadi termasuk yang diucapkan, tapi bukan yang paling akhir. Yang paling akhir sejauh yang saya ketahui dalam hadis sahih adalah ilar rafiqil a'la. Itu. Karena Nabi diberi pilihan, mau tetap hidup di sini nanti baru dimatikan, baru diwafatkan, atau sekarang bertemu dengan ar-rafiqul a'la. Saya pilih sekarang ketemu ar-rafiqul a'la, kemudian beliau terkulih dan meninggal dunia. Tapi tempat mengatakan la ilaha illallah walaupun bukan kata-kata terakhir, dan itu bukan syarat kok. Antum nggak perlu cemas. Waduh, dia terakhir kali belum mengucapkan la ilaha illallah. Kalau selama hidupnya dia istiqomah ala tauhid, itu lebih baik daripada yang hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengerti konsekuensinya. Allahu a'lam. Tolong dijelaskan mengapa Umar sempat melempar perintah Rasulullah kepada Utsman. Sudah melempar perintah Rasulullah SAW kepada Utsman saat Nabi SAW menyuruh Umar untuk menemui Abu Sufyan saat peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Anak nggak tahu ya riwayat ini, baru dengar. Allahu a'lam, nggak tahu anak. Apa yang harus ana lakukan terhadap orang-orang yang menghina Rasulullah? Apakah boleh ana memukulnya? Terutama kaum non-muslim yang suka mengatakan Rasulullah dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati kami, atau cukup kami mendoakannya. Ya, masalahnya Anda tidak tinggal di negara Islam ya akhi. Negara ini tidak menerapkan aturan yang benar terkait orang yang mencaci maki Rasulullah. Para ulama sepakat, orang yang mencaci maki Rasulullah itu hukumannya berat. Karena itu adalah bentuk riddah, bentuk kemurtadan. Ya. Kalaupun dia itu muslim, maka dia menjadi murtad dengan mencaci maki Rasulullah. Dan orang murtad itu kalau karena mencaci maki Rasulullah, maka taubatnya tidak menggugurkan sanksi hukum. Taubat antara dia dengan Allah itu urusannya Allah. Tapi dia tetap harus dihukum di dunia, karena kita tidak tahu Rasulullah maafkan dia apa enggak.
Ini ada haknya Rasulullah yang dilanggar oleh orang, yaitu hak kehormatan Rasulullah, dan beliau sudah meninggal, kita nggak bisa tanya. Kalau masih hidup caci maki Rasulullah memaafkan, selesai. Tapi sudah meninggal, kalau hak Rasulullah tidak dipertahankan, nanti orang lain akan niru dia. Nggak apa-apa, nggak dihukum. Orang ketiga, orang keempat akhirnya jadi bahan pelecehan. Nah, itu kalau dia tinggal di negara yang menerapkan Islam. Kalau tidak, ya resikonya berat. Resikonya berat. Kalau dia itu non muslim, tinggal bersama kaum muslimin, kemudian dia mencaci maki Rasulullah, maka dia telah menggugurkan jaminan keamanan atas dirinya. Statusnya yang tadinya ahlul zimmah bergeser menjadi ahlul harb. Ya, itu kurang ajar itu kayak gitu. Nabi SAW pernah mengatakan man li Ka'b bin al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulah. Siapa yang bisa menyelesaikan urusannya Ka'b bin al-Ashraf. Ini Ka'b bin al-Ashraf ini orang Yahudi. Orang Yahudi, dia suka membuat syair-syair yang menghujat Rasulullah SAW. Rasulullah gerah mendengar syairnya. Siapa yang bisa beresin orang ini? Ini sudah mengganggu Allah, menyakiti Allah dan Rasulnya. Akhirnya dihabisi oleh Muhammad bin Maslamah. Terkenal itu. Ada juga Yahudi namanya Ibnu Sunainah, dihabisi oleh anak asuhnya sendiri. Karena apa? Mencaci maki Rasulullah SAW. Cukup, insyaallah. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحفظ القرآن محمد صلى الله عليه وسلم